Selamat pagi teman-teman. Baik, di sini kelompok kami akan melakukan role play mengenai sosialisasi vaksin bagi masyarakat yang berada di daerah pariwisata. Baik, kita mulai role play-nya. Suatu hari di Desa Kampial, Nusa Dua Badung, kedatangan relawan yang akan melakukan sosialisasi tentang vaksinasi terhadap masyarakat di sana. Karena sebagian besar masyarakat di sana sebagai tenaga pariwisata. Morat mau kemana? Kok rapi sekali pakaiannya? Pasti mau ke Bali Banjar ya. Katanya di sana ada sosialisasi vaksinasi COVID-19. Nih aku takut tahu katanya bisa nyebabin kematian. Seriusan? Nggak percaya aku. Paling hoax saja. Kalau begitu, sini ikut aku ke Balai Banjar, biar kamu bisa buktiin yang mana itu benar dan mana yang hoax. Ratna Septa berangkat ke tempat sosialisasi vaksin itu, dan sampai sana mereka tetap menerapkan protokol kesehatan dan bertemu dengan petugas administrasi. Selamat pagi, Ibu. Selamat datang sebelumnya. Apakah boleh saya meminta data diri dari Ibu, baik dari nama, alamat, umur, dan pekerjaannya? Baik, boleh. Nama saya Safta Winanti, umur saya 22 tahun, alamat saya Kampial Residen 1, terus pekerjaan saya front office di Mulia Resort. Baik, terima kasih Ibu. Untuk Ibu di sebelahnya. Nama saya Ratna Medikawati, umur 22 tahun, alamat di Kampial Residen 2, pekerjaan sebagai waitress di Mulia Resort. Baik, Ibu silakan masuk dan ini identitasnya. Terima kasih atas partisipasinya. Setelah itu, mereka duduk sesuai tempat yang disediakan dan sosialisasi pun dimulai. Selamat datang Bapak Ibu ke acara sosialisasi. Perkenalkan, nama saya Relawan Nika dan ini rekan saya bernama Relawan Parami. Kami berdua perwakilan dari Tekes Bali yang akan memberikan Ibu dan Bapak tentang pemahaman vaksinasi COVID-19. Dari pengertian vaksinasi, jenis vaksinasi, efek sampingnya, dan tujuan dan dari vaksinasi itu sendiri. Iya, benar sekali. Apalagi Ibu dan Bapak bekerja di sektor ekonomi yang bisa dibilang sering bertatap muka dengan masyarakat. Nah, di sini saya akan membagikan brosur selagi menunggu rekan saya menyiapkan layar proyektornya. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu apa itu vaksinasi? Apa itu ya? Belum tahu saya vaksinasi itu apa. Saya juga nggak tahu apa itu vaksin. Baik, vaksinasi adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Vaksinasi COVID-19 berupa salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Adapun manfaatnya, yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, di mana seperti yang disebutkan sebelumnya, vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, risiko Anda untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Kalaupun seseorang yang sudah divaksinasi tertular COVID-19, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 akan menurun. Yang kedua, mendorong terbentuknya herd immunity, di mana seseorang yang mendapatkan vaksin COVID-19 juga dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama kelompok yang sangat berisiko, seperti lansia. Hal ini karena kemungkinan orang yang sudah divaksin untuk
menularkan virus corona sangat kecil. Bila diberikan secara massal, vaksin COVID-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, lansia atau penderita penyakit autoimun, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Kendaki demikian, untuk mencapai herd immunity dalam suatu masyarakat, penelitiannya menyebutkan bahwa minimal 70% penduduk dalam negara tersebut harus sudah divaksin. Yang ketiga, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial, di mana manfaat vaksin COVID-19 tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit COVID-19, kegiatan sosialisasi dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Sektor industri pariwisata adalah salah satu sektor yang terdampak signifikan oleh pandemi. Pemerhati memperingatkan bahwa industri pariwisata membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih sepenuhnya. Bahkan kemungkinan akan terlihat berbeda daripada sebelum pandemi. Vaksin COVID-19 merupakan bagian paling penting dalam pemulihan industri pariwisata Indonesia. Ketersediaan vaksin terus menjadi sumber harapan bagi masyarakat agar dapat kembali ke situasi normal dan mendorong kepercayaan bahwa masyarakat dapat berwisata dengan aman. Ketika sektor pariwisata kembali bergeliat, ekonomi Indonesia pun niscaya dapat kembali pulih dan sumber mata pencaharian rakyat pun dapat dipertahankan. Nah, vaksinasi juga aman, tetapi beberapa memiliki efek samping reaksi dan efek samping pasca suntik vaksin COVID-19. Bisa berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang mengalami demam, nyeri, lemas, dan yang jadi merasa lapar terus, hingga ngantuk. Reaksi ini wajar dan masuk dalam kategori ringan. Kalaupun ada demam, itu wajar. Sebaiknya suatu reaksi dalam pembentukan imunitas dalam tubuh. Ada juga yang tidak merasa reaksi yang tidak wajar, tidak sakit saat disuntik, dan sampai sekarang juga normal-normal saja. Sebelumnya saya pikir akan terasa nyeri, namun ternyata tidak terasa apa-apa. Nih, tahu begitu aku mau vaksin aja, ternyata hoax yang dibilang banyak orang tentang vaksin yang menyebabkan kematian. Noh, kan bener. Nggak percaya sih. Ya udah lanjutin dulu sosialisasinya. Jangan ribut. Baik, Ibu, Bapak, saya lanjut ya. Tenang, Bapak, Ibu, vaksinasi yang diberikan pemerintah tidak dipungut biaya alias gratis. Pemerintah menerima masukan dari masyarakat tentang biaya vaksin COVID-19 dan memutuskan bahwa vaksin COVID-19 akan diberikan gratis tanpa syarat. Mie gratis, lebih nikmat, mantap. Hemat kali jadinya. Iya, benar sekali, Bu. Walaupun gratis, kita juga harus tahu apa saja vaksin yang diberikan. Karena hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107-Menkes-9860-2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Adapun keenam jenis vaksin COVID-19 yang ditetapkan tersebut adalah yang pertama, COVID-19 buatan PT Bio Farma atau Persero. Yang kedua, vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca. Yang ketiga, vaksin COVID-19 buatan China National Pharmaceutical Group Corporation atau Sinopharm. Yang keempat, vaksin COVID-19 buatan Moderna. Yang kelima, vaksin COVID-19 buatan Pfizer Inc. and BioNTech. Yang keenam, vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech Ltd. Apakah ibu-ibu sudah mengetahui bagaimana cara mendapatkan vaksinasi COVID-19? Belum, Bu. Saya belum tahu bagaimana ya caranya.
Nah, ini Bu caranya. Berikut cara cek jadwal vaksin COVID-19 gratis dari pemerintah. Pertama, buka situs pedulilindungi.id atau garing cek NIK. Yang kedua, masukkan data berupa nama lengkap, nomor NIK yang tertera pada KTP. Yang ketiga, masukkan kode keamanan yang tertera pada layar. Yang keempat, klik selanjutnya. Yang kelima, layar akan menunjukkan hasil apakah NIK terdaftar sebagai penerima vaksin atau tidak. Untuk cek jadwal vaksin COVID-19 lainnya, bisa melalui WhatsApp Kemenkes. Sebelum melakukan vaksinasi, masyarakat bisa mempersiapkan KTP sebelum melakukan registrasi. Yang pertama, klik bit.ly garing vaksin COVID RI, lalu mulai chat. Yang kedua, kamu akan menerima respon otomatis yang menanyakan konfirmasi terkait apakah seseorang tenaga kesehatan dengan berbagai pilihan menu. Gunakan 6 digit terakhir NIK untuk mendaftar dan akan menerima konfirmasi lokasi vaksinasi. Yang ketiga, chatbot akan membagikan jadwal vaksinasi untuk konfirmasi. Yang keempat, tiket QR Code akan dibagikan bersama dengan video cara vaksinasi. Silakan Ibu dan Bapak bisa mencoba membuka link tersebut. Oh iya, Ibu dan Bapak juga akan mendapatkan sertifikat, di mana sertifikat vaksin COVID-19 secara umum bisa diberikan dalam bentuk fisik ataupun lewat aplikasi dan situs peduli lingkungan yang bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Seseorang baru akan mendapatkan sertifikat vaksin COVID-19 ketika sudah menjalani 2 dosis penuh vaksin. Wah, seru sekali ya nampaknya antusiasnya untuk mendaftarkan diri. Demi keselamatan kita semua ya. Wih, aku sudah terdaftar ternyata di Dance. Jadi sabar untuk vaksin demi keselamatan kita semua. Dan syukur juga ada sosialisasi ini. Jadi sangat berguna bagi kita semua. Iya, No. Cara pendaftarannya yang mudah, tidak dipungut biaya, dapat sertifikat, sebagai penghargaan sudah divaksin, dan aman juga, semakin yakin untuk divaksin jadinya. Baik Ibu Bapak, saya akhiri kegiatan hari ini. Saya Nika dan rekan saya Parami. Terima kasih telah menghadiri kegiatan sosialisasi vaksinasi COVID-19. Semangat vaksin, semangat sehat. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua penyaji materi kita. Yeay. Wah, benar-benar antusias yang luar biasa ya. Karena sudah waktu, saya akhiri kegiatan hari ini. Tetap terapkan protokol kesehatan dan jangan lupa vaksinasi agar dunia pariwisata kita bangkit. Hidup dunia pariwisata! Hidup, ayo kita pulang. Sudah selesai acaranya. Baik, sekian roleplay dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 4 menggunakan cara yaitu penyuluhan dengan alur roleplay. Adapun pelaku cerita dari alur tersebut, yang pertama ada Parami Saraswati sebagai penyaji 2, Nika Yunik sebagai penyaji 1, Lia Baltiera sebagai moderator, MC, dan staf administrasi. Yang keempat ada Safta Winanti sebagai pelaku pariwisata 1. Yang kelima ada Ratna Medikawati sebagai pelaku pariwisata 2. Dengan harapan kelompok kami sebagai contoh masyarakat yang takut melakukan vaksinasi dan datang sekelompok mahasiswa yang melakukan sosialisasi vaksinasi COVID-19, membuat kami semua tidak ragu lagi melakukan vaksinasi COVID-19. Baik, sekian roleplay dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.